Nah, jangan sampai Anda kena dengan tipuannya berupa waswas setan ini. Salah satu tipuan dari setan adalah seperti itu. Maka kita harus menipu balik padanya. Dia melakukan trik pada kita, kita pun melakukan trik padanya. Kitalah yang harusnya jadi pemenang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum sahabat. Sahabat, bagi Anda yang mengalami gangguan was-was dari setan, yakni berupa senantiasa mengulang-ulang sholat karena senantiasa berniat untuk membatalkan sholat, padahal sholat yang Anda kerjakan sudah mulai berjalan, bahkan mungkin sudah di pertengahan, terlebih lagi sudah mau selesai. Nah, saya ada trik bagi Anda yang mengalami was-was semacam ini. Triknya ini saya kasih nama trik pengecoh was-was setan. Seperti itu. Bagaimanakah triknya? Yakni bila mana Anda sudah mulai mengerjakan sholat, misalnya lagi dalam posisi berdiri, tangan sudah disilangkan seperti ini di depan dada. Maka jika di dalam hati Anda berkecamuk atau bergemuruh was-was dari setan, bisikan-bisikan dari setan untuk membatalkan sholat Anda, sehingga Anda pun pada akhirnya berniat untuk membatalkan sholat, maka triknya adalah teruskan sholat Anda hingga selesai, hingga Anda memberi salam. Mungkin Anda, di pikiran Anda merasa bahwa ini sholat apa? Kan tadi sudah batal. Kalau sudah batal ya batal. Masa harus diteruskan atau bisa diteruskan? Atau mungkin Anda merasa, wah ini sholat seperti main-main saja. Teruskan saja. Teruskan sholat Anda hingga selesai. Hingga Anda mengucap salam. Terus. Bahkan Anda kalau mau, nah trik mengecohnya itu seperti ini. Di dalam hati. Jika saya harus mengulang, maka saya akan mengulangnya setelah saya mengucap salam. Setelah sholat saya yang ini diselesaikan. Nah, seperti itu. Paksakan dulu seperti itu. Terus. Nah, hingga pada akhirnya Anda mengucap salam, sholat Anda selesai, maka Anda sudah lakukan yang seharusnya dilakukan, yakni apakah Anda beristighfar atau berzikir yang lainnya. Atau Anda lakukan aktivitas yang lain. Anda jangan mengulang sholatnya. Meskipun tadi sudah dimaksudkan atau sudah ditekankan untuk mengulang sholat. Tapi Anda abaikan. Anda lakukan pekerjaan yang lainnya. Seperti itu. Mungkin Anda merasa, jangan-jangan sholat tadi memang tidak sah. Merasa yang tadi bukan sholat. Karena tadi sudah niat dibatalkan. Bukankah baru niat membatalkan sholat saja sudah batal? Nah, memang betul, baru niat membatalkan sholat saja itu menjadi batal, tapi bagi orang yang sehat, bagi orang yang normal, yang tidak mengalami gangguan was-was. Bagi Anda yang mengalami gangguan was-was seperti itu, para alim atau ulama mengatakan tidak berlaku. Niat membatalkan sholat bagi orang yang was-was itu tidak batal sholatnya. Jadi, sudah Anda yakini bahwa sholat Anda sudah sah. Karena Anda mampunya seperti itu. Ya jangan dipaksakan untuk merasa sholat sempurna, untuk merasa sholat sudah sah menurut perkiraan Anda. Seperti itu. Cukuplah itu. Yakin tidak yakin, jangan diulangi seperti itu. Dan kenapa saya bilang trik mengecohnya itu harus sampai selesai dulu sholatnya, karena bila mana sholat sudah selesai dikerjakan, nantinya mengabaikannya lebih ringan. Dibandingkan jika Anda misalnya di tengah-tengah sholat kemudian ingin mengulang sholat dan Anda tidak meneruskan sholatnya, dan itu akan begitulah, batalkan, ulangi, terus saja. Tapi jika Anda tekadkan dengan dikecoh, saya selesaikan dulu sholat saya ini, nanti kalau mau mengulang nanti aja setelah selesai sholat saya ulang kembali. Nah itu nanti setelah sholat biasanya lebih ringan untuk tidak mengulang sholat, untuk mengabaikannya. Seperti itu. Itu dari pengalaman saya ya.
Jadi jika Anda bisa seperti itu melakukannya, insya Allah was-was Anda juga bisa dengan mudah teratasi. Karena kalau was-was syaitan ini masih terus Anda turuti, masih terus Anda gubris, maka kapan was-was Anda atau penyakit was-was yang Anda derita akan sembuh? Yang ada adalah makin parah, bertambah parah, dan terus parah, makin capek, makin stres, hingga Anda pada akhirnya malas lagi untuk melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti itu. Dan setelah saat itu terjadi, ya setan akan bersorak gembira. Nah, jangan sampai Anda kena dengan tipuannya berupa was-was setan ini. Salah satu tipuan dari setan adalah seperti itu. Maka kita harus menipu balik kepadanya. Dia melakukan trik pada kita, kita pun melakukan trik padanya. Kitalah yang harusnya jadi pemenang. Seperti itu. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.